Selamat datang di channel Belajar SolidWorks ya. Di video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial ya, atau kita akan sama-sama belajar tentang SolidWorks Equation ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang struktur member ya, ataupun weldment ya. Tentunya dengan profil daripada struktur member ya. Nah, saya akan muat struktur membernya ini dengan garis ataupun dengan sketsa 3 dimensi ini. Jadi nanti saya akan buat sketsa 3 dimensi ini, lalu selanjutnya sketsa 3 dimensi ini saya akan terapkan ke struktur member ya yang ada di weldment. Lalu saya juga akan buat untuk profil kayu, tetapi di sini saya buat sebagai part ya, sebagai part. Nah, selain itu saya juga akan muat untuk equation, di mana nanti untuk lebar dan panjangnya itu kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita ya. Semisal untuk tingginya ya, saya akan ubah tingginya itu menjadi 70 cm dengan panjang daripada rangkanya itu adalah 40. Untuk lebar saya akan biarkan ya. Lalu untuk panjang kayu saya akan ubah juga menjadi 40. Nah, sehingga di sini terlihat ya untuk perbedaannya. Lalu pilih oke. Jadi kita bisa sesuaikan dengan beberapa ukuran ya, sesuai dengan misalkan sesuai dengan proyek teman-teman semua. Oke, lanjut aja ke tutorialnya ya. Pertama ya, saya akan input dulu untuk equationnya ya. Saya akan klik kanan di part 1 ini. Lalu selanjutnya saya akan pergi ke hidden tree item, lalu ke equation dan manage equation ya, untuk memasukkan beberapa nilai ataupun beberapa value global variable ya. Yang akan saya masukkan pertama itu adalah panjang ya. Jadi saya akan tuliskan panjang kursi, ataupun boleh panjang rangka ya, panjang rangka. Saya akan tekan tab. Nah, untuk panjangnya saya akan berikan 40 cm saja ya, 40 cm. Lalu tekan tab lagi untuk berpindah lokasi. Selanjutnya saya akan tuliskan lebar ya, lebar rangka. Nah, untuk lebar rangkanya saya akan samakan ya, 40 cm. Selanjutnya saya akan masukkan untuk tinggi ya, tinggi rangka. Nah, untuk ketiga value ini saya fungsikan nanti untuk saya terapkan di weldment-nya ya. Untuk tinggi sendiri saya akan berikan 70 cm aja. Nah, selanjutnya yang saya input untuk global variabelnya adalah top table-nya ya, ataupun bukan top table sih, kayunya lah ya, kayu untuk dudukannya. Nah, untuk lebarnya saya akan samakan ya, jadi panjang kayu tab ya sama dengan 40 cm. Saya akan samakan. Lalu selanjutnya untuk lebarnya ya, lebar kayu. Untuk lebar saya akan samakan juga 40 cm. Selanjutnya adalah tebal ya, tebal kayu. Tebal kayu sendiri saya akan berikan 2 cm saja. Nah, ketika semuanya sudah diinput, pilih OK ya. Nah, kebetulan untuk desain ini saya peruntukkan hanya di part saja ya. Jadi untuk pembuatan kursi ini saya buat di part ya, bukan di assembly. Tetapi nanti kita bisa save secara manual sih untuk bodinya. Jadi bodinya nanti bisa kita buat sebagai part sendiri ya. Nah, untuk pembuatan weldment saya akan membuat sketsa ya dengan 3D sketch ya.
Saya akan expand di sini ya, di sketch ini, lalu pilih 3D sketch. Yang pertama, saya akan buat garis bantu dulu menggunakan center line ya, dimulai dari endpoint sini ya, ataupun titik 0 sini, ataupun titik originnya. Saya akan arahkan ke y-axis. Saya akan klik di sini, lalu pilih relationnya itu along y. Pilih oke. Nah, selanjutnya saya akan buat ke tampilan atas dulu ya, atau pandangan atas dulu. Saya akan buat rectangle ataupun center rectangle. Saya akan mulai buat itu dari endpoint garis axis tadi ya. Saya akan klik di sini. Saya akan klik sembarang dulu. Lalu selanjutnya saya akan putar ya untuk memastikan. Dan saya akan buat di atasnya sini. Oke, dirasa oke, misalkan sketsanya dirasa sudah sejajar ya, hampir sejajar walaupun nggak sejajar persis ya. Itu nanti kita bisa sesuaikan. Pertama, garis ini sama garis ini saya akan muat relasi ya, dengan relasi equal, sehingga nanti panjangnya itu akan sama ya. Untuk lebarnya sama, saya akan muat relasi lagi, lalu saya akan pilih equal. Oke, selanjutnya pertama saya akan buat ukuran ya, ukuran tinggi rangka dulu. Pertama saya akan klik di garis bantu sini ya. Saya akan klik di sini. Saya akan masukkan sama dengan global variable tinggi rangka. Kita cari tinggi rangka di sini. Lalu pilih oke. Selanjutnya, karena untuk bentuk kursinya itu letter C ya, hampir bentuk letter C, saya akan buat garis lagi ya untuk menghubungkan dari endpoint sini ke endpoint sini ya. Saya akan pilih line. Lalu saya akan klik di endpoint sini dan saya akan hubungkan ke bawah sini ya. Sama ya, untuk yang satunya juga saya akan hubungkan dari endpoint sini ke endpoint sini. Oke, selanjutnya karena tingginya sudah kita berikan ukuran ya, saya akan mulai berikan untuk panjang dan lebar daripada rangka tersebut ya. Saya akan pilih Smart Dimension. Saya akan muat ukuran di sini ya. Saya akan berikan global variable sama dengan global variable dengan lebar rangka. Lalu pilih oke. Selanjutnya saya akan muat ukuran gambar daripada panjangnya ya. Saya akan klik di sini. Saya akan ketikkan sama dengan global variable, yaitu untuk panjang rangka. Lalu pilih oke. Maka secara otomatis yang bawah pun ikut berubah ya untuk ukurannya, karena kita sudah memuat relasi yang sama ataupun memuat relasi equal ya, sehingga panjang ataupun lebarnya itu bisa menyesuaikan dengan ukuran yang kita berikan. Oke, selanjutnya karena ini sudah hampir selesai ya, jadi saya akan muat ataupun saya akan lihat untuk masing-masing garis ya. Jadi ini kan masih biru ya. Masih biru itu sebenarnya masih bisa digerakkan ya. Nah, karena ini masih bisa bergerak ya, jadi saya akan buat tinggi ini ya, tinggi garis vertikal ini dan tinggi garis vertikal yang satunya ini saya akan samakan ya dengan tinggi garis center line ini ya. Saya akan pilih equal, lalu pilih oke. Selanjutnya saya akan muat ataupun saya akan menampilkan pandangan depan ya, ataupun front plane. Nah, di sini saya akan buat garis ini itu mengarah ke X ya. Jadi saya akan klik X along. Lalu pilih oke. Selanjutnya saya akan muat ke tampilan kanan. Untuk garis ini saya akan buat Z long. Maka sekarang sudah terlihat ya untuk garisnya ini sudah hitam, jadi ini udah nggak bisa digerakin lagi ya, jadi tidak mungkin bergeser lagi. Oke, selanjutnya saya akan muat yang bawah, yang bagian bawah. Saya akan klik di sini, lalu pilih
X long ya. Saya akan klik di sini X long. Oke, ketika garis sketsa ini sudah hitam, ya itu berarti tandanya garis tersebut, masing-masing garisnya itu sudah fixed ya, jadi tidak akan bisa berubah. Selanjutnya, saya akan teruskan sketsa ini. Lalu, saya akan pergi ke Weldman. Nah, ketika tab Weldman di SolidWorks teman-teman itu belum muncul, ya teman-teman bisa klik kanan di tab manapun ya, mau tab fitur ataupun tab sketch itu bisa. Nah, lalu selanjutnya pilih tab, lalu kita arahkan ke fitur mana yang mau kita tampilkan. Misalkan saya akan hide dulu untuk Weldman-nya. Ya, di sini Weldman-nya belum muncul ya. Terus saya akan klik kanan di sini, pilih tab, lalu pilih Weldman. Sehingga di sini ada pilihan Weldman ya. Oke. Selanjutnya saya akan pilih struktur member untuk memilih profil mana saja yang akan saya terapkan di sketsa yang sudah kita buat ya. Untuk standarnya saya akan pilih ANSI, ya bukan ANSI inci tapi asimetrik. Lalu untuk tipenya saya pilih tube square karena saya membutuhkan profil kotak ya. Jadi saya akan pilih tube square. Lalu untuk size-nya saya akan berikan yang paling kecil saja ya. 2 kali 2 kali 0,1875 ya, dengan tebalnya itu 0,1875 ya, dengan lebar profil itu 2 kali 2 ya. Oke, selanjutnya saya akan pilih ataupun klik grup di sini. Untuk grup awal ya, untuk grup yang pertama saya akan muat dengan sketsa yang paling atas ini ya. Saya akan klik di line sini dan sini. Oke, sayangnya untuk Weldman ini ya, itu profilnya itu tidak bisa kita geser-geser ya. Berbeda dengan struktur sistem. Jadi ketika teman-teman membutuhkan, misalkan saya membutuhkan lebar dan panjangnya ini 40 cm ya, total ya dari pinggir. Nah, kalau di SolidWorks itu belum bisa ya. Kalau di Weldman ya, kalau untuk di struktur sistem itu bisa kita geser-geser ya, untuk garis eksis daripada sketsa profil untuk untuk strukturnya ya, untuk profil daripada besi yang kita pilih. Nah, jadi kalau misalkan untuk Weldman sendiri itu belum bisa ya. Nah, sebagai contoh saya akan buktikan ya. Ini kan saya buat rangkanya itu 40 kali 40 ya. Saya akan pilih oke di sini. Sehingga mari kita lihat untuk ukurannya ya. Jadi saya akan pilih Smart Dimension. Saya akan pilih Reference Dimension. Lalu saya akan lihat masing-masing pinggirnya. Nah, di sini berubah ya. Dari tadinya 40 kali 40 menjadi 450,80 ya. Jadi lebihan 50 mili ya, lebih 50 mili atau 5 cm. Oke, saya akan hapus dulu untuk ukurannya. Selanjutnya saya akan teruskan ya untuk pemuatan profil ke masing-masing garis yang sudah saya buat. Saya akan klik kanan di sini, lalu pilih edit fitur. Nah, di sini saya akan mulai new group ataupun grup baru, di mana grup baru ini saya akan buat garis yang ini dan garis yang ini. Nah, untuk meternya ya ataupun bentuk sambungannya itu teman-teman bisa pilih sendiri ya, ataupun kita bisa modifikasi dengan cara klik di endpoint sini ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sambungannya ya ataupun meternya. Nah, untuk sambungan awal itu grup 1 ya, trim ordernya itu 1. Nah, kita bisa ubah-ubah sebenarnya dengan bentuk N-boot. Nah, kalau N-boot itu bentuknya seperti ini ya. Jadi nggak ada potongan untuk besinya ya. Lalu kalau misalkan N-boot tipe 2 itu seperti ini. Jadi dibolak-balik lah untuk pemasangannya. Tetapi saya akan menggunakan N-meter ya, sehingga terbentuknya seperti ini. Nah, untuk grup 2 itu trim ordernya ya, itu antara
garis ini dengan bentuk profil yang di atasnya ya. Nah, itu kita juga bisa ubah sebenarnya ya. Untuk mengubah daripada bentuknya itu mau seperti apa. Nah, misalkan mau seperti ini, itu bisa. Ya, tetapi itu kan menyulitkan nanti untuk dalam proses ya. Jadi saya akan muat tipe 2 saja. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan muat untuk garis yang bawah sini ya. Saya akan buat grup baru, new group. Nah, selanjutnya saya akan pilih masing-masing line yang akan kita buat sebagai alasnya ya, atau bawahnya. Nah, karena sambungannya saya nggak pengen seperti ini ya, kita bisa edit sambungannya ya, dengan klik vertex ini ya, ataupun endpoint sini. Nah, untuk grup 1, ya grup 1 trim order, itu ini kan sudah terlihat nih yang warna kuning ya. Jadi kita bisa ubah untuk bentuknya. Nah, untuk bentuknya saya pengen untuk profil ini saya memang pengen ini rata ya. Nah, ini akan saya biarkan. Lalu saya akan berpindah ke grup 2. Nah, di grup 2 ini saya akan pilih trim ordernya itu yang pertama. Ya, oke. Yang pertama ini sudah terbentuk ya. Tetapi ini malah mengikuti ya. Jadi saya akan ubah lagi untuk grup satunya. Nah, untuk grup satunya saya akan buat menjadi trim order yang kedua. Nah, sehingga sudah terlihat ya untuk kerataan daripada trim ordernya ini. Lalu saya akan klik OK. Nah, selanjutnya saya akan berpindah ke yang sebelah sini. Nah, untuk ininya saya akan samakan seperti yang ini ya. Karena ini bentuk awalannya sama, jadi untuk grup 1 trim order satunya saya akan pilih kedua. Ya. Lalu untuk grup 2 trim order 2 itu saya akan pilih yang pertama. Sehingga di sini sudah terlihat ya untuk bentuknya ya. Lalu pilih OK. Saya akan muat isometri. Nah, ini sudah selesai ya untuk pembuatan rangkanya. Saya pilih OK. Nah, tetapi yang saya inginkan itu ya, yang saya inginkan adalah lebar pinggir sini. Ya, lebar pinggir sini itu misalkan lebar sini itu yang saya pengenkan itu adalah 40 cm ya, ataupun 400 mili. Nah, tetapi di sini itu adalah 450 kali 450 ya. Oke, kita bisa hubungkan ya, ataupun kita bisa kurangi ya. Nah, 400 otomatis di sini 450 ya. Kita bisa coba, nah ini kan 400 ya, berarti kalau misalkan di situnya 400 ya, nah kalau misalkan, nah otomatis ini kekurangannya adalah 50,80 mili ya, 50,80 mili. Jadi kekurangan ya, otomatis dari garis ini ya, garis yang kita buat, sketsa yang kita buat ke samping sini itu adalah 25,40 mili ya. Dari garis ini ke samping sini adalah 25,40 mili. Nah, caranya saya akan kurangi langsung ya di sketsanya, ataupun kita bisa masukkan ke sini ya. Tetapi saya untuk tutorial ini ya, saya akan masukkan ataupun saya akan edit di sketsa sini ya. Untuk pengurangannya saya akan muat di sini. Nah, di sini saya akan pilih disk configuration saja. Nah, di sini karena tadi kan kekurangannya itu untuk profilnya ya, untuk profilnya kekurangannya itu adalah 25,80 ya. Jadi saya akan masukkan ya, kurangi di sini 25,80 ya, maaf 25,40 dikurangi lagi 25,40 ya, jadi 50,80, ataupun kita bisa langsung saja sebenarnya dikurangi
50,80. Itu bebas ya, bisa teman-teman bisa menerapkan yang mana saja ya. Yang penting nanti hasilnya harusnya sama ya. Nah, selanjutnya saya akan ubah lagi yang ini. Saya akan ubah lagi this configuration. Lalu saya akan klik di sini. Nah, saya akan kurangi lagi sama seperti yang tadi ya, dikurangi 50,80. Ya, ataupun kalau untuk yang ini saya akan pisahkan ya, 25,40 dikurangi lagi 25,40 ya, lalu pilih oke. Nah, kalau untuk tinggi tadi belum sempat kita lihat ya untuk ukurannya, saya akan teruskan terlebih dahulu. Lalu saya akan cek untuk ukurannya ya. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk ukurannya 400 ya. Kita bisa cek ulang ke sampingnya untuk ataupun ke lebarnya. Nah, ini sudah sama ya untuk masing-masing ujungnya itu 400 ya. Untuk masing-masing ujungnya sudah 400. Oke. Nah, selanjutnya untuk tingginya saya akan cek ulang untuk tingginya, karena tingginya juga pasti akan berubah ya. Pertama kita cek dulu ya untuk ukurannya, ukuran tingginya. Saya akan cek untuk sketsa yang kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini kan sketsa yang kita buat adalah 700 mili ataupun 70 cm. Nah, kita cek lagi untuk tingginya. Nah, untuk tingginya adalah sama seperti yang tadi ya, perbedaannya adalah 50,80. Otomatis dari sketsa ini ke ujung sini ya, itu adalah 25,40 ya. Nah, sama seperti yang tadi ya, pengurangannya bisa kita kurangi satu-satu ataupun kita bisa totalkan jadi 50,80 ya. Oke, saya akan edit ulang ya untuk sketsanya. Jadi di sini saya akan pilih this configuration, lalu untuk rumusannya ya ataupun value-nya saya akan ubah. Saya akan kurangi 50,80 ya, ataupun teman-teman bisa gunakan juga masing-masing sisinya 25,40 dikurangi lagi 25,40, lalu pilih oke. Lalu kita teruskan. Nah, sehingga di sini kita cek lagi ya untuk ukurannya, apakah ukurannya sudah berubah ataupun sesuai dengan keinginan kita ya masing-masing pinggirnya. Karena biasanya kalau untuk ukuran seperti ini penting ya untuk desain ya. Oke, di sini ukurannya sudah pas ya, 700 mili ya ataupun 70 cm. Akan hide untuk sketsanya. Nah, selanjutnya saya akan buat dari kayunya. Nah, untuk memulainya saya akan pergi ke fitur, lalu saya akan muat reference geometri. Saya akan pilih plan ya untuk membuat perencanaan sketsa gambar nantinya ya. Nah, sketsanya yang akan saya gambar itu saya akan mulai dari face daripada profil ini ya. Saya akan klik di sini. Nah, untuk first reference-nya saya akan ubah coincident sehingga plan-nya itu akan menempel ya ke permukaan daripada element sini ya. Jadi ketika kita gambar ya udah nyatu gitu ya. Lalu pilih oke. Nah, selanjutnya saya akan mulai menggambar di plan sini. Saya akan klik kanan di plan sini, lalu pilih sketch. Nah, untuk plan-nya saya akan hide dulu. Saya akan klik kanan di sini, lalu pilih hide. Nah, selanjutnya saya akan pilih center rectangle untuk membuat sketsa kotak ya. Saya akan mulai dari sini. Nah, selanjutnya saya akan buat ukuran ya. Lalu selanjutnya saya akan berikan ukuran, pilih smart dimension. Nah, di sini saya akan menggunakan global variable untuk panjang ya. Jadi sama dengan
pilih global variable, lalu pilih panjang kayu, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya saya akan berikan ukuran ke sini ya, yang sebelah sini, garis yang ini, sama dengan pilih global variable, lalu pilih lebar kayu. Nah, untuk konfigurasinya saya akan khususkan untuk diskonfigurasi saja. Ya, lalu pilih OK. Nah, selanjutnya saya akan beralih ke pandangan isometri. Saya akan berikan perintah extrude untuk memuat sketsa ini menjadi 3 dimensi ya. Saya akan pilih extrude boss. Nah, di sini untuk ketebalannya ya, saya akan berikan sama dengan global variable, yaitu tebal kayu. Ya, tebal kayu. Lalu pilih OK. Nah, sehingga di sini sudah nampak ya untuk kayunya, untuk bentuk balok kayunya. Selanjutnya saya akan berikan warna ya supaya terlihat seperti kayu ya. Saya akan klik di body sini, maaf, di face ini, ataupun kita bisa di expand di sini. Lalu di sini kan ada cut list nih. Saya akan expand lagi di sini, lalu pilih extrude 1 ini ya. Saya akan klik kanan di sini. Lalu saya akan expand di appearance. Saya akan expand di sini, lalu pilih body. Nah, secara otomatis di sini akan terbuka ya. Saya akan expand di sini, lalu pilih organic, pilih wood. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan ya untuk woodnya. Saya akan pilih misalkan rosewood ya. Saya akan pilih polished rosewood sini. Lalu pilih OK. Ya, selanjutnya ketika di sini kan ada beberapa ini ya, beberapa cut list untuk Weatherman. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ataupun bisa membedakan untuk warnanya nanti ya. Di sini saya akan blok saja semuanya ya, semua yang ada di Weatherman sini. Saya akan klik kanan, lalu expand di sini dan pilih body. Nah, untuk warnanya saya akan pilih ke metal. Ya, saya akan pilih galvanis. Lalu pilih plain galvanis. Ya, pilih OK. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk warnanya. Nah, untuk selanjutnya yang tiang ini itu sama ya, saya akan samakan. Expand di sini. Pilih body. Saya juga akan pilih galvanis dan plain galvanis. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk bentuk daripada kursi kayunya. Nah, kenapa saya juga di sini bikin equation ya? Sehingga nanti di sini itu ketika kita ubah, misalkan saya akan expand di sini. Ya, saya akan ubah ukurannya, misalkan saya pengennya itu adalah panjangnya itu 30 cm. Ya, dengan lebar rangka 30 cm. Dengan lebar kayu juga saya akan sesuaikan dengan rangkanya ya. Nah, maka di sini secara otomatis itu ukurannya juga akan ikut berubah ya. Saya akan lihat ukuran pastinya. Saya akan ke pandangan atas ini. Saya akan lihat untuk ukuran masing-masing sampingnya. Nah, di sini sudah terlihat ya, sesuai dengan konfigurasi daripada equation yang kita input ya. Jadi panjangnya itu sesuai dengan inputan yang kita masukkan ataupun sesuai dengan equation di sini. Jadi ketika teman-teman mau merubah-rubah untuk tinggi, panjang, lebarnya itu teman-teman bisa ubah di sini. Ya. Misalkan oke, saya
coba ubah lagi untuk tingginya. Tingginya ini saya akan ubah menjadi 50 cm misalkan. Nah, maka secara otomatis ya itu tingginya juga akan ikut berubah ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya sebagai dukungan teman-teman untuk channel belajar SolidWorks ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.